Ada momen dalam hidup di mana kamu berhenti menjelaskan dirimu. Bukan karena kamu kehabisan kata, bukan karena kamu kalah argumen, tapi karena kamu sadar tidak semua orang pantas mendapat klarifikasi dari hidupmu. Stoikisme tidak mengajarkan kamu untuk menang debat. Stoikisme mengajarkan kamu menang atas dirimu sendiri. Dulu, kamu mungkin merasa wajib menjelaskan. Saat disalahpahami, kamu membela diri. Saat diremehkan, kamu terpancing. Saat diserang, kamu ingin membalas. Itu manusiawi. Tapi, itu juga jebakan. Karena semakin kamu bereaksi, semakin orang lain mengendalikan emosimu. Dan Stoik tahu, satu kebenaran pahit. Siapapun yang bisa mengendalikan emosimu, dialah yang sedang mengendalikan hidupmu. Perhatikan, ini baik-baik orang yang suka meremehkanmu, bukan sedang menilai dirimu. Mereka sedang menenangkan ketakutan mereka sendiri. Karena versi dirimu yang tenang, diam, dan fokus adalah ancaman bagi orang yang hidup dari kekacauan. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin bebas, jangan gantungkan kebahagiaanmu pada hal yang bukan milikmu. Dan pendapat orang lain bukan milikmu. Kamu boleh mendengarnya, tapi kamu tidak wajib mematuhinya. Apalagi menjadikannya pusat hidupmu. Saat kamu berhenti membuktikan diri, kamu mulai melihat dunia apa adanya. Bahwa sebagian orang tidak ingin kebenaran. Mereka hanya ingin reaksi. Mereka tidak ingin memahami. Mereka ingin memancing. Dan Stoik tidak memberi umpan kepada orang yang ingin memancing emosi. Inilah titik perubahan itu. Saat kamu tidak lagi menjawab sindiran, tidak lagi membalas hinaan, tidak lagi menjelaskan niat baikmu. Kamu diam. Kamu bergerak, kamu berkembang, dan mereka mulai gelisah. Kenapa? Karena mereka kehilangan kendali. Orang yang dulu bisa membuatmu marah, sekarang hanya berbicara pada tembok. Dan tembok yang paling menakutkan adalah tembok yang tetap berdiri, tanpa suara. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, cara terbaik membalas orang yang berbuat buruk adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Stoik bukan tentang menjadi lemah. Stoik adalah tentang disiplin batin. Butuh kekuatan besar untuk memilih diam saat kamu mampu menghancurkan dengan kata-kata. Kebanyakan orang salah paham. Mereka mengira diam itu kalah. Padahal, diam adalah tanda bahwa kamu sudah naik level. Kamu tidak lagi bermain di arena yang sama. Orang yang dewasa tidak turun ke lumpur. Untuk membuktikan bahwa lumpur itu kotor, perhatikan hidupmu. Saat kamu sibuk membela diri, energi habis, fokus pecah, tujuan menjauh. Tapi saat kamu berhenti bereaksi, energi kembali ke dirimu. Pikiran jernih, langkah menjadi tajam. Stoik menyebut ini kemenangan sunyi. Ada kalimat yang perlu kamu ingat seumur hidup. Aku tidak bertanggung jawab atas cara orang lain salah paham terhadapku. Kamu bertanggung jawab atas pikiranmu, tindakanmu, nilai hidupmu. Selain itu, lepaskan. Saat kamu tenang, orang yang berniat menjatuhkanmu kehilangan senjatanya, karena senjata mereka adalah emosimu. Dan saat senjata itu tidak lagi berfungsi, mereka hanya tersisa dengan kebisingan. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Orang yang paling berbahaya bukan yang paling keras, tapi yang tidak bisa diprovokasi. Orang yang tetap fokus. Saat dunia berisik, orang yang membangun diam-diam, sementara orang lain sibuk berkomentar. Jika hari ini kamu merasa diremehkan, disalahpahami, dihakimi tanpa didengar, ingat, ini kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada orang yang tidak membangun hidupmu. Buktikan pada dirimu sendiri lewat konsistensi. Pada akhirnya, waktu akan menjelaskan apa yang tidak kamu jelaskan, dan hasil akan berbicara lebih keras dari pembelaan manapun. Jika kamu sampai di titik di mana kamu bisa berkata dalam hati, aku tahu siapa diriku, dan itu cukup, maka kamu sudah memahami inti stoikisme yang sesungguhnya. Tenang, tegas, tak tergoyahkan.